Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwan dan akhwat kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita berjumpa kembali ya, dalam rangka untuk mengkaji dan mempelajari serta memetik manfaat-manfaat yang dikandung dalam hadis-hadis Rasulullah SAW. Sebagaimana biasa, setiap 1 bulan 1 kali kita membahas hadis-hadis Rasulullah SAW yang dirangkum oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab beliau Bulughul Maram, dan terkhusus terkait dengan Kitabul Jami', yaitu kitab yang disebutkan oleh Ibnu Hajar dalam Bulughul Maram dan di akhir dari kitab tersebut. Kitabul Jami' merupakan hadis-hadis yang menghimpun terkait dengan adab, terkait dengan akhlak, terkait dengan anjuran-anjuran untuk melakukan kebaikan, serta ancaman-ancaman terkait dengan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita akan membahas salah satu hadis yang disebutkan oleh Ibnu Hajar dalam kitabnya tersebut. Insyaallah kita akan membahas terkait dengan hadis Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu. Recording in progress. Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan di dalam kitabnya Kitabul Jami', wa an Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu qala. Jubair bin Mut'im mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulul jannata qati'un, tidak akan masuk surga orang yang memutuskan, yakni qati'a rahimin, yaitu orang yang memutuskan silaturahmi. Muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Ini merupakan nas dan redaksi hadis yang disebutkan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab beliau, Kitab Bulughul Maram. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga oleh Imam Muslim dan juga yang lainnya dari jalur Uqail. Beliau meriwayatkan dari gurunya Ibnu Syihab Az-Zuhri, dari Muhammad bin Jubair bin Mut'im, dari ayahnya yaitu Jubair bin Mut'im radhiyallahu taala anhu, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini mata rantai yang meriwayatkan hadis ini yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Ucapan yakni qati'ar rahim itu merupakan ucapan dari salah seorang perawi hadis ini, yaitu Sufyan bin Uyainah. Ya. Jadi yang meriwayatkan dari Sufyan bin Uyainah, dari meriwayatkan dari Ibnu Syihab Az-Zuhri ada beberapa perawi. Jadi Ibnu Syihab Az-Zuhri memiliki beberapa murid yang meriwayatkan hadis ini dari beliau. Ada Uqail, kemudian ada Sufyan bin Uyainah. Dan dalam lafaz Sufyan bin Uyainah, beliau menambahkan, yaitu dengan menafsirkan kalimat qati'un. Beliau mengatakan yakni qati'a rahimin. Yang dimaksud dengan qati'un itu adalah orang yang memutuskan silaturahmi. Jadi lebih spesifik. Adapun dalam hadis qati'un dia tidak jelas. Ya, dalam hadis la yadkhulul jannata qati'un, tidak masuk ke dalam surga orang yang memutuskan. Maka tidak jelas di sini apa yang dimaksud dengan qati'un. Namun dengan penjelasan Sufyan bin Uyainah yang meriwayatkan dari gurunya Ibnu Syihab Az-Zuhri dalam sebagian jalur periwayatan, maka di sini bisa kita pahami yang dimaksud dengan qati'un, yaitu orang yang memutuskan tali silaturahmi. Dan dalam redaksi yang lain atau dalam mata rantai sanad yang lain, Imam Malik rahimahullahu taala meriwayatkan ini dari Ibnu Syihab juga. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh murid-murid
Syihab rahimahullahu taala, dan hadis-hadisnya disebutkan dalam kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Dalam hadis disebutkan oleh Imam Malik sangat jelas bahwa qati'ur rahimin, tidak masuk surga orang yang memutuskan tali silaturahmi. Maka penjelasan dari Sufyan bin Uyainah didukung oleh riwayat yang datang dari Al-Imam Malik, dari Ibnu Syihab Az-Zuhri, dari Muhammad bin Jubair bin Mut'im, dari ayahnya Jubair bin Mut'im, bahwa Rasulullah SAW bersabda, la yadkhulul jannata qati'un ay qati'ur rahimin, bahwa tidak akan masuk ke surga orang yang memutuskan tali silaturahmi. Maka dari sisi sanad, hadis ini merupakan hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dan juga dari sisi makna dijelaskan secara terperinci oleh para ulama-ulama kita dalam periwayatan-periwayatannya, baik dijelaskan oleh Sufyan bin Uyainah maupun dijelaskan juga dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Malik, bahwa kalimat qati'ur rahimin merupakan redaksi yang datang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita akan membahas terkait dengan perawi hadis ini, yaitu Jubair bin Mut'im radhiyallahu taala anhu, seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau ini merupakan dari suku Quraisy. Ya, beliau Jubair bin Mut'im Al-Qurashi. Beliau dari suku Quraisy, dari Mekkah, dan masuknya keimanan dalam hati beliau, pertama kali keimanan itu mulai masuk dalam hati beliau adalah ketika beliau mendengarkan Rasulullah SAW membaca surat At-Tur ketika beliau menjadi imam. Jadi beliau pernah ikut dalam perang Badar, dan dalam perang Badar kita tahu bahwa kaum musyrikin, orang-orang kafir Mekah, kalah, dan Jubair bin Mut'im datang ke Madinah sebagai tawanan. Jadi beliau datang sebagai tawanan karena kalah dalam perang Badar. Nah, ketika beliau menjadi tawanan, ternyata beliau mendengarkan Rasulullah SAW mengimami sholat dalam sholat maghrib. Maka kemudian beliau mendengarkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran yang dibacakan oleh Rasulullah SAW, yang pada waktu itu beliau membaca surat At-Tur, ya, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun am khalaqus samawati wal ard bal la yuqinun. Ya, apakah mereka diciptakan tanpa sesuatu, ataukah mereka menciptakan diri mereka sendiri, ataukah mereka menciptakan langit dan bumi? Ya, apakah mereka menciptakan langit dan bumi, tetapi sesungguhnya mereka tidak meyakini hal tersebut. Ini merupakan firman Allah Subhanahu wa taala yang dibaca oleh Rasulullah SAW dalam salat maghrib. Dan ini kemudian membuat hati Jubair bin Mut'im bergetar ketika mendengar ayat ini, dan itu merupakan awal pertama kali keimanan menyapa hatinya. Beliau mengatakan, hampir saja hatiku terbang ketika mendengar ayat itu, dan itu merupakan pertama kali beliau merasakan keimanan dalam dadanya. Namun meskipun beliau sudah keimanan sudah mulai menyapa dalam hatinya, beliau tidak benar-benar masuk Islam kecuali pada tahun ke-7 Hijriah atau ke-8 Hijriah, yaitu ketika Fathu Makkah, hampir Fathu Makkah. Maka pada saat itulah beliau masuk ke dalam Islam secara kafah, dan beliau termasuk ulama sahabat, khususnya dalam masalah nasab. Jadi beliau pakar dalam masalah nasab, dan beliau merupakan murid dari Abu Bakar As-Siddiq terkait dengan masalah nasab ini. Baik, ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah sedikit penjelasan terkait dengan Jubair bin Mut'im yang menjadi sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun hadis ini, yaitu la yadkhulul jannata qati'ur rahimin,
tidak masuk ke dalam surga. La dalam hadis ini merupakan la nafi, ya. La yang fungsinya adalah untuk meniadakan. La yadkhulul jannata, maka tidak akan masuk ke dalam surga. Namun para ulama kita ketika membahas hadis ini, mereka menjelaskan bahwasannya makna dari la ini ada dua dalam hadis ini. Yang pertama nafi al-mutlak, yaitu untuk menafikan secara mutlak bahwa yang dimaksud dengan la yadkhulul jannata bahwa tidak akan pernah masuk ke dalam surga. Dalam artian dia abadi masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam perspektif makna ini para ulama kita mengatakan bahwa yang dimaksud dengan la yadkhulul jannata mutlaqan, tidak masuk ke dalam surga secara mutlak, adalah orang yang menghalalkan dosa memutuskan tali silaturahmi. Ya, orang yang menghalalkan al-mustahillu, yaitu yang menghalalkan dosa atau menghalalkan maksiat ini, yaitu memutuskan tali silaturahmi, sedangkan dia tahu bahwa silaturahmi merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka itu namanya tahriru ma harramahullah, itu menghalalkan hal-hal yang diperintahkan oleh Allah atau yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan menghalalkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala merupakan bagian dari kekufuran, nawaqidul iman, bagian dari hal-hal yang dapat membatalkan keimanan seseorang. Ini makna yang pertama. Jadi la yadkhulul jannata itu adalah tidak masuk ke dalam surga secara mutlak. Dan ini berlaku bagi orang yang menghalalkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk menyambung tali silaturahmi dalam Al-Quran dan juga Rasulullah SAW dalam hadis-hadisnya, dan mengharamkan memutuskan tali silaturahmi sebagaimana dalam hadis ini. Maka orang yang menghalalkan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia berpotensi untuk terjatuh dalam kekufuran, khususnya orang yang paham dan mengetahui terkait dengan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, la yadkhulul jannata di sini maksudnya la, tapi la nafi tapi muaqqad, yaitu lam yang fungsinya menafikan tapi secara temporer saja. Jadi dia masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala tidak selamanya, tapi temporer, sesuai dengan dosa yang dia lakukan, sesuai dengan maksiat yang dia lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika sudah suci dan bersih dirinya dari dosa-dosa tersebut, dikarenakan azab Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian beliau dikeluarkan, orang tersebut dikeluarkan dari dalam neraka dan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini makna kalimat la yadkhulul jannata. Bisa jadi la yadkhulul jannata tidak masuk ke dalam surga Allah secara mutlak, tapi bisa juga maknanya adalah tidak masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala tapi sementara. Jadi dia dimasukkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala setelah hisab, diadab di sana sesuai dengan kadar dosa dan maksiat yang dia lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah bersih dan suci, dia mengambil bagian dari adabnya, maka kemudian dikeluarkan oleh Allah dari neraka dan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Maka jikalau kita mendengarkan hadis ini la yadkhulul jannata, menunjukkan bahwa memutuskan tali silaturahmi merupakan bagian dari dosa besar. Karena ada ancaman untuk tidak masuk ke dalam neraka Allah, untuk tidak masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi diancam untuk masuk ke dalam neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan para ulama kita ketika menjelaskan tentang definisi dosa besar, di antaranya adalah dosa-dosa yang ada ancaman di akhirat, berupa apa? Masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala, ancaman untuk tidak masuk ke dalam surga secara langsung, maka ini merupakan indikasi bahwa itu adalah bagian dari dosa besar. La yadkhulul jannata qati'u rahimin. Tidak masuk ke dalam surga orang yang memutuskan tali silaturahmi. Dalam hadis ini jelas bahwasannya Rasulullah SAW menjelaskan bahwa yang tidak masuk ke dalam surga adalah orang yang memutuskan tali silaturahmi. Nah, kalau dalam hadis ini
Maka kita bisa katakan bahwasannya yang dimaksud dengan rahim di sini adalah orang yang punya hubungan kekerabatan dengan kita, ada hubungan darah dengan kita, ya, masuk dalam rahim, ya, qati'ur rahim. Maka yang dimaksud di sini adalah memutuskan tali silaturahmi dengan kerabat-kerabat yang ada di kerabat-kerabat kita, yang ada di sekitar kita. Ini kata para ulama kita, ya, karena kalimat rahim ini menunjukkan bahwa ada hubungan antara orang yang memutuskan dengan orang yang diputuskan. Yang dimaksud dengan hubungan di sini adalah hubungan kekerabatan. Dan secara spesifik kata para ulama kita adalah orang-orang yang menjadi mahram kita. Ya, orang-orang yang menjadi mahram dari seorang muslim. Ya. Kenapa mahram? Karena orang yang menjadi mahram diperbolehkan untuk berinteraksi dengan lawan jenis. Ya, meskipun tentunya ada batasan-batasannya, ya. Tetapi secara umum, ya, mahram merupakan orang-orang yang diperbolehkan secara syariat untuk berinteraksi dengan lawan jenis. Maka mereka lah orang-orang yang paling patut dan paling layak untuk kita sambung tali silaturahminya, ya. Meskipun juga, ya, hadis ini juga mencakup kerabat-kerabat mungkin yang tidak masuk dalam kategori mahram, ya. Kerabat-kerabat yang tidak dalam kategori mahram seperti sepupu dan lain sebagainya, ya. Tetapi yang paling layak untuk kita tak sambung tali silaturahmi adalah orang yang paling terdekat dengan diri kita. Jadi al-aqrab fal-aqrab, orang yang paling dekat, baru kemudian orang yang lebih lebih jauh daripada kita. Jadi boleh kita katakan bahwasannya tali kekerabatan itu bertingkat-tingkat. Ada yang sangat dekat dengan kita, ada yang lebih jauh, dan ada yang sangat jauh. Tentunya ketika kita mempraktekkan hadis ini, kita perhatikan kepada orang yang paling dekat dengan kita, orang tua kita, ya. Kemudian saudara-saudara kita yang terdekat seperti kakak, adik, dan juga paman, kakek, nenek, dan lain sebagainya. Baru kemudian yang lebih jauh lagi seperti sepupu, ya, dan lain sebagainya. Bahkan sebagian dari ulama kita menjelaskan bahwasannya hadis ini juga mencakup kaum muslimin secara umum. Karena yang dimaksud dengan rahim, kata mereka, ada rahimun am, ya, kekerabatan secara umum, yaitu kekerabatan yang dibangun berdasarkan kesamaan akidah, kesamaan agama, yaitu ketika kita sama-sama menjadi seorang muslim. Ini kata mereka. Kemudian yang kedua adalah ar-rahim al-khas, yaitu rahim khusus, yaitu orang-orang yang ada hubungan kekerabatan dengan kita dan ada hubungan darah dengan kita. Maka kita katakan bahwasannya memutuskan tali silaturahmi di sini adalah tentunya yang terbesar adalah memutuskan tali silaturahmi dengan orang-orang yang sangat dekat dengan kita, ya, kerabat paling dekat dengan kita seperti orang tua kita, seperti kakek dan nenek kita, seperti saudara-saudara kandung, dan juga paman, bibi, dan kemudian keturunan mereka. Baru kemudian berkembang menjadi orang-orang yang ada di sekitar kita, tetangga-tetangga kita dari kaum muslimin, karena mereka masuk dalam kategori ar-rahim al-am, yaitu mereka kerabat kita dari bingkai agama. Mereka adalah saudara kita dari bingkai agama, yaitu kita sama-sama beragama Islam, akidah kita sama, bersyahadat kepada Allah dan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, beberapa faidah yang mungkin kita bisa ambil dari hadis ini. Yang pertama adalah kewajiban menjalin tali silaturahmi dengan kerabat, ya, dengan kerabat kita yang terdekat dan juga dengan kaum muslimin secara umum, ya. Dan haram hukumnya untuk memutuskan tali silaturahmi dengan mereka. Dan perlu diketahui bahwasannya
menjalin tali silaturahmi ada yang hukumnya fardu ain, yaitu apa? Kepada orang tua kita dan kepada yang di atasnya, yaitu kakek dan nenek-nenek kita. Ini hukumnya fardu ain bagi setiap kaum muslimin dan tidak gugur sedikit pun kewajiban kita untuk melakukan itu, ya, karena ini merupakan kewajiban yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh kaum muslim. Meskipun mungkin orang tua kita tidak menunaikan kewajibannya dengan baik dalam membina kita, ya, dalam mendidik kita, tapi fardu ain hukumnya bagi kita untuk menyambung tali silaturahmi dengan mereka, menaati mereka, birrul walidain, ya, berbuat baik kepada mereka. Maka ini wajib untuk kita pahami. Jadi menjalin tali silaturahmi dengan orang tua hukumnya fardu ain, kendati mungkin orang tua kita tidak menunaikan kewajibannya dengan baik dalam mendidik kita, ya, dalam mentarbiyah kita, dikarenakan mungkin ilmu yang mereka miliki tidak memadai ataupun dikarenakan kesibukan-kesibukan yang lainnya. Tapi yang terpenting adalah bagaimana kita berhubungan dengan mereka, menjalin silaturahmi dengan mereka, dan birrul walidain, melakukan kebaikan-kebaikan dan perbuatan-perbuatan baik kepada mereka. Kemudian yang kedua adalah hadis ini mengandung ancaman, ya, ancaman bagi orang yang memutuskan tali silaturahmi. Dan kalau kita melihat dari ancaman yang diberikan oleh Rasulullah SAW, maka menunjukkan bahwasannya memutuskan tali silaturahmi merupakan bagian dari dosa besar. Karena itu wajib bagi kita untuk berhati-hati terkait dengan masalah ini, ya, terkait dengan masalah silaturahmi, karena ketika kita memutuskan tali silaturahmi, tidak berkomunikasi dengan orang-orang yang ada sekitar kita, memelihara kebencian, memelihara hasad, memelihara suudzon dengan kerabat kita ataupun orang-orang sekitar kita, maka kita terancam dengan dosa yang besar, ya. Di antaranya tidak masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dan juga ada ancaman-ancaman yang lainnya yang datang dari Rasulullah SAW. Di antaranya adalah tidak diangkat amalnya, ya, dalam amalan dalam setiap pekan itu ada hari-hari di mana amalan kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kecuali bagi orang yang terjatuh dalam kesyirikan dan orang yang memutuskan tali silaturahmi, bermusuhan dengan satu yang lainnya. Maka ini merupakan menunjukkan bahwasannya memutuskan tali silaturahmi, membenci sesama kaum muslimin, ya, kemudian bermusuhan di antara kaum muslimin, merupakan dosa dan maksiat yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu, di antara faedah yang kita ambil dari hadis ini bahwa orang yang terjatuh dalam dosa besar tidak mengeluarkan dirinya dari agama Islam. Ya, ini ya, orang yang terjatuh dalam dosa besar tidak kafir menurut ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Makanya saya katakan tadi yang dimaksud dengan la yadkhulul jannata itu ada dua. Baik itu tidak masuk secara mutlak sama sekali, dalam artian dia kufur karena dia meyakini atau menghalalkan apa yang dihalalkan oleh Allah, apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang menghalalkan, yang membolehkan, memutuskan tali silaturahmi, berarti dia membangkang kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sangat jelas bahwasannya kita diperintahkan untuk menjalin tali silaturahmi dan diharamkan bagi kita untuk memutuskan tali silaturahmi. Jadi orang yang menghalalkan yang diharamkan oleh Allah, dia berpotensi untuk keluar dari agama Islam sebagaimana yang saya jelaskan tadi. Kemudian makna yang kedua bahwa dia masuk ke dalam neraka hanya sementara saja. Artinya dia masih orang yang beriman, masuk ke dalam neraka disebabkan karena dosa-dosa dan maksiat yang dia lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika sudah selesai masa hukumannya, maka kemudian diangkat oleh Allah dari neraka dan masukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang terjatuh dalam dosa besar, dia terancam dengan neraka, namun dia tidak keluar dari agama Islam.
menurut pendapat para ulama-ulama kita dari kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian yang keempat, ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa hukum asal dari kaum muslimin itu adalah menjalin tali silaturahmi. Itu hukum asalnya. Jadi hukum asal dari seorang muslim adalah berhidup secara sosial, bergaul, berinteraksi dengan orang lain, menjalin silaturahmi, baik dengan orang tua kita, dengan kerabat kita, dengan tetangga kita, ataupun dengan sesama kaum muslimin yang lainnya. Dan ini merupakan anjuran dari Allah dan Rasulnya. Di antaranya adalah sabda Rasulullah SAW, al-mu'min alladhi yukhalitun nas wa yasbir ala adahum khairum minal mu'min alladhi la yukhalitun nas wa la yasbir ala adahum. Bahwa seorang mukmin yang bergaul, yang berinteraksi, yang menjalin tali silaturahmi dengan manusia yang lainnya dan bersabar dengan gangguan-gangguan mereka lebih baik. Ya, lebih baik dibandingkan dengan seorang muslim yang tidak pernah bergaul dan tidak bersabar dengan gangguan-gangguan manusia. Maka seorang muslim adalah orang yang bergaul dengan lingkungannya, hidup secara sosial, berinteraksi dengan orang-orang yang di sekitarnya. Tentunya yang paling berhak untuk kita sambung tali silaturahminya adalah orang-orang terdekat dengan kita, baru kemudian di sekitar kita, dan juga seterusnya sesuai dengan tingkatan-tingkatan yang sudah kita jelaskan tadi. Kemudian yang terakhir, bahwa hadis ini menunjukkan kepada kita tentang bagaimana para ulama kita teliti dalam meriwayatkan hadis-hadis Rasulullah SAW. Kita jelaskan tadi bahwasannya ucapan dari yakni silaturahim, ya, yakni qati'ar rahim, itu adalah ucapan dari Sufyan bin Uyainah dan bukan ucapan dari Rasulullah SAW, khususnya dari jalur periwayatan Uqail. Namun dari jalur periwayatan Imam Malik, ya, sebagian diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah SAW secara nas, secara redaksi mengucapkan atau bersabda, la yadkhulul jannata qati'a rahimin. Jadi ini bagaimana mereka bisa membedakan hal-hal seperti ini? Ini menunjukkan ketelitian mereka, ya, terkait dengan hadis-hadis Rasulullah SAW, kehati-hatian mereka terkait dengan hadis-hadis Rasulullah SAW. Dan ini merupakan bentuk penjagaan Allah Subhanahu Wa Taala terhadap hadis-hadis Nabi kita Muhammad SAW. Inilah yang mungkin bisa kita bahas pada pagi hari ini terkait dengan hadis ancaman bagi orang yang memutuskan tali silaturahmi. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita taufik dan hidayahnya sehingga kita bisa menyambung tali silaturahmi kita dengan orang-orang tua kita, dengan saudara kita, dengan handai taulan, dan juga dengan seluruh kaum muslimin yang ada di belahan muka bumi ini. Kita akhiri, wassallallahu ala nabil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.